Bismillah. Saya akan menceritakan awal mula saya, kenapa saya bisa berhubungan dengan Sinuwun yang ada di Gunung Lawu. Waktu itu tahun 2019 saya mulai pendakian bersama kelima orang teman saya. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Saya kelas 1 SMA. Waktu itu sekolah sedang libur. Jadi teman saya ini yang namanya Didi, dia emang pendaki. Udah biasa mendaki, maksud saya. Dia mengajak saya, "Tom, sholat." Waktu itu saya diajak, "Kamu mau mendaki enggak? Kemana? Ke gunung. Ayo." Karena saya penasaran kan, belum pernah ke gunung tuh kayak apa. Akhirnya kita berlima putuskan untuk berangkat. Nah, setelah namanya saya belum pernah mendaki, ya saya hanya membawa perlengkapan seadanya. Jadi saya membawa hanya tas dan beberapa potong baju, karena si Didi ini bilang katanya ntar nggak lama, paling sehari 2 hari kita pulang, katanya gitu. Nah udah gitu saya sama teman-teman ini berangkat naik bis waktu itu. Terus kita naik dari Cemoro Sewu. Setelah si Didi ini ngurus semuanya, saya sama mereka tuh berangkat sekiranya sekitar jam 12-an, 11 apa jam setengah 12, lupa pokoknya. Nah waktu itu masuk ke ada gerbang pintu masuk tuh, di situ tuh saya melihat seorang kakek. Nih. Nah di depan pintu masuk tuh saya terus dibilang monggo, katanya gitu. Nah karena saya itu orang yang awam dengan pendakian, saya kira monggo itu emang orang itu emang mempersilahkan para pendaki yang akan mendaki di Gunung Lawu. Makanya saya cuma mengangguk gini aja. Nah setelah itu kita berjalan, ada di sebelah kanan tuh ada kayak mata air. Di situ saya ketemu tuh kakeknya lagi, "Kamu mau minum gak, Dok, sini?" katanya gitu. "Oh ya, saya minum air di situ." "Minum dulu, Dok, ntar haus." Ya udah saya minum ke situ. Teman saya masih jalan tuh, dia nggak nungguin saya, tapi mereka jalan terus lagi. Setelah itu saya ngikutin mereka berjalan terus. Nah itu perjalanan itu saya selalu berada di tengah. Jadi yang depan itu Didi, Joko yang badannya besar, saya, Joko yang badannya kecil, terus si Hasim ini yang paling belakang. Kita melakukan perjalanan tuh, Cemoro Sewu kan jalannya nanjak tuh, tinggi, batu-batu. Terus sampai di pos 2 atau berapa tuh hujan gerimis. Terus kata si Didi ini begini, "Kamu mau lanjutin apa enggak?" katanya kan gitu, "Nih gerimis." Udah bilang, ya udah, yo wes lah, ayo berangkat meneh kan. Pikiran saya kan, ya udah yuk berangkat lagi. Karena apa? Karena kata si Didi itu biar nanti sampai Sendang Derajatnya nggak kemalaman, katanya gitu. Ya udah, namanya saya orang awam kan, ikut perjalanan, ngikutin si Didi ini. Terus sampai di pos 3 apa ya? Pos 3 itu hujan deras banget. Terus kita tetap lanjut terus. Nah saya ketemu si kakek ini lagi di Sendang Derajat. Saya ketemu sama kakek ini di Sendang Derajat tuh, saya ketemu. Nah minum lagi. Nah di Sendang Derajat nih saya ketemu kakek ini lagi. Dia bilang,
Dok, kamu mau minum lagi nggak? Kayak pengen ngombe neh ora? Kok nang dhuwur wis ora ono sing dienggo ngombe, wis ora ono nggon banyu. Nah, saya tuh masih nggak ngeh. Karena di Sendang Derajat tuh banyak orang kan, ya masa iya sih mereka nggak ngeliat si mbahnya ini ya kan. Saya pun minum di Sendang Derajat nih. Terus si Didi ini menghampirin saya. Kamu dari tadi minum lulu. Iya, ngelak kan gitu. Aku namanya saya juga baru pertama kali ya ke situ. Jadi saya minum nih. Setelah itu Didi ini ngajak jalan lagi, ngajak jalan. Itu waktu udah sore, udah mau menjelang maghrib kayaknya. Nah, Didi tuh ngajak jalan lagi. Kita ntar bikin tendanya di atas aja ya, katanya gitu. Terus udah gitu kita naik nih, jalan lagi. Nah, jalan lagi, nggak tahu kenapa saya tuh pengen pipis di situ tuh. Belum lama perjalanan tuh saya pengen pipis. Terus saya bilang sama Joko, aku pengen pipis kok, ayo anter kan gitu, anterin. Terus sama si Joko ini saya dianterin, ya ayo tak anterin gitu. Nah setelah itu kayak ada pohon-pohon yang nggak begitu tinggi gitu. Saya semak lah, bisa dibilang semak. Saya pipis di situ tuh. Terus setelah saya pipis, saya bilang sama Joko, kamu ngadepnya ke sono kok, jangan ngadep ke sini kan gitu. Namanya cewek sama cowok kan malu. Terus akhirnya saya itu ke pipis. Nah, saya setelah bangun tuh saya nggak ngeliat Joko nih. Joko udah nggak kelihatan sama saya. Terus ternyata ada kakek ini dateng. Dok, koncomu wis ngalih, temenmu udah nggak ada Dok, ayo tak anterin nyari ini temenmu, katanya gitu. Ya namanya saya belum pernah naik gunung ya, mana udah gelap, saya nggak bawa apa-apa. Nah saya ngikut nih sama si mbah ini ngikut nyuruh sama mbah, katanya kan mau nyari temen saya, namanya saya belum pernah naik gunung ya, saya ngikut aja ya kan. Nah sama mbah ini saya tuh dibawa masuk ke sebuah gerbangnya tuh tinggi, gede banget. Nah masuk ke rumah, begitu saya masuk itu pagi hari, padahal saya ingat betul itu waktu pas mau maghrib tuh saya masuk. Ternyata di situ sebuah pasar. Terus sama mbahnya itu di belakang gerbang sini ada satu kayak tempayan. Kalau orang Jawa tuh bilangnya gentong gede tuh. Saya di situ, saya dimandiin sama mbahnya nih. Dok, ayo kowe adus sih, ayo kamu mandi dulu Dok, kamu mandi dulu. Nanti kamu kalau udah mandi biar nggak bau pesing, bajumu ini bau pesing. Ya karena saya tadi memang sering pipis kan dari bawah kan, sering banyak minum. Ini bajunya ntar mbah cuci dulu, katanya gitu. Ya udah saya kan nurut sama mbahnya nih, saya dimandiin dulu sama mbahnya. Setelah itu saya diajak nih sama mbahnya jalan ke pasar tuh. Setelah dimandiin saya jalan ke pasar nih, di pakaian saya digantiin baju kemben sama mbahnya ini. Saya ganti baju kemben, dikembenin. Terus nah di sepanjang perjalanan pasar itu, pasarnya pasar biasa, pasar ya kayak pasar tradisional begitu, banyak yang jualan. Cuma di situ tuh nggak ada anak kecilnya, jadi seusia saya ini ke tua, jadi yang anak kecil tuh nggak ada di situ. Ketika saya pengen makan apapun itu ada yang nganterin, dan anehnya di situ tuh saya nggak berasa kenyang, jadi pengennya makan mulu.
Nah setelah itu saya jalan sama mbahnya ini sampai jalan, eh, akhirnya sampai di ujung gerbang. Di ujung gerbang tuh mbahnya bilang gini, Dok, koncomu ora neng pasar kan mau digoleki kan, katanya. Temenmu udah nggak ada di sini. Tadi kan di pasar udah cari nggak ada tuh. Yuk kita keluar aja, katanya gitu. Keluar, iya. Keluar. Nah di belakang pintu gerbang ini udah ada satu perempuan tuh cantik banget. Masya Allah luar biasa cantiknya. Rambutnya tuh sampai ke bawah tanah tuh dengan untian bunga melati. Nah setelah sampai di belakang gerbang ini saya dipanggil lagi nih sama perempuan, katanya kan gitu. Si perempuan ini tadi bilang sama ini kakek ini ternyata namanya Tunggul Wulung. Tunggul Wulung, kamu, perempuan ini tadi bilang ini, Tunggul Wulung, tekone bocah iki wis ditunggu sinuwun. Wis gek ndang ditusi Tunggul Wulung, anak ini udah ditunggu sama sinuwun jadi cepet dimandiin. Di situ saya dimandiin lagi, ditelanjangin, ya nggak ada rasa malunya, nggak ada. Terus dimandiin, ditelanjangin, akhirnya tiba-tiba ini datang seseorang bawa naik kuda. Nah naik kuda, saya dibawa sama yang naik kuda ini. Ayo tekomu stanteni, katanya gitu. Terus saya naik, ya saya kayak orang nggak ngerti apa-apa, kayak orang cengok gitu aja. Saya naik dibawa sama dia, sampai di sebuah kayak padang rumput ilalang gitu, padang rumput ilalang yang luas banget. Di situ tuh ada batu gede, batu besar. Nah saya disuruh tunggu di situ. Kue neng kene, katanya itu. Kamu neng kene tunggu sampai saya kembali, jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, kamu harus di sini. Jangan takut, jangan lari kemana-mana. Kamu di sini nunggu saya, katanya gitu. Nah setelah dia nyuruh saya di situ, saya berada di bawah batu itu. Nah setelah itu dia pergi. Setelah dia pergi, yang naik kuda putih tadi pergi, tiba-tiba tuh ada kayak perang deh, apa perangan pada zaman dahulu tuh, yang pokoknya perang. Demi Allah saya nggak bohong, itu benar-benar perang. Sampai suatu ketika dia itu menang ini, dia ngambil saya, narik saya ke atas batu itu. Dia dengan pedang yang penuh darah itu, dia narik saya. Dia bilang, ini pedang buat kamu, katanya gitu. Nanti kamu di usia 34 tahun kamu akan melahirkan seorang anak, beri dia nama Satrio Abimanyu, katanya gitu. Beli dia nama Satrio Abimanyu. Kamu tidak akan pernah kelaparan, kamu tidak akan pernah kekurangan. Saya akan selalu menjaga anak dan keturunanmu. Saya akan menjaga kamu sampai kapanpun, sampai ke anak dan keturunanmu. Itu. Setelah itu dia berkata bahwasanya saya akan selalu menjagamu dan bersama. Kamu tidak perlu takut, kamu harus selalu berbuat baik. Kamu bisa kesini kapanpun kamu mau. Akhirnya setelah saya dikasih pedang itu, dan sampai sekarang pedang itu pun masih ada, masih saya
simpen. Saya nggak tahu maksudnya apa dia ngasih pedang ke saya. Sampai akhirnya saya dikembalikan lagi kepada kakek yang tadi kasih minum ke saya. Di situ saya dikasih ke kakek tadi, dia bilang, Tunggul Wulung, ini perjalanannya di sini udah selesai. Kembalikan anak ini kepada teman-temannya. Lalu dia berpesan pada saya, jangan lupa beri nama anakmu Satria Abimanyu. Terus setelah itu saya bilang, itu Tunggul Wulung bocah iki serampung anggonku mara mrene ndang balik ke marang koncone kan gitu. Suruh saya dikembalikan ke teman saya. Lalu si kakek Tunggul Wulung ini menggandeng saya berjalan. Saya melewati sebuah jembatan. Tapi saya mendengar kata tolong dok, tolong gitu. Setelah tolong dok, tolong gitu. Akhirnya setelah saya menengok ke bawah, Masya Allah, la ilaha illallah, itu ternyata manusia. Yang saya lewatin itu manusia yang berjejer, yang dijejer. Jadi yang dijadikan jembatan itu adalah manusia. Setiap saya mau menolong, setiap saya ulurin tangan saya, itu kakek Tunggul Wulung itu selalu menarik tangan saya. Jangan, alam kamu dengan alam mereka sudah berbeda. Ini adalah hukum karma yang harus mereka terima. Terus berjalan lagi, itu ada manusia tanpa kepala, manusia yang berkepala kuda, ada manusia bertubuh binatang tapi kepalanya manusia. Mereka itu meminta tolong gitu. Yang paling mengerikan bagi saya adalah di mana saya melihat anak kecil yang memakan tubuh orang tuanya. Mereka memakan tubuh orang tuanya, bagian anggota tubuh orang tuanya. Lalu saya berkata sama Mbah Tunggul Wulung ini, Mbah, mereka itu siapa, Mbah? Mereka adalah orang-orang yang mencari pesugihan. Kamu hidup di dunia gak begitu lama, masih lama di alam yang sekarang. Kamu jangan sekali-sekali hidup dalam mencari pesugihan, karena apa yang kamu dapat akan diminta pertanggungjawaban. Saya pengen nolong mereka tuh, saya pengen. Lalu mereka, Mbah Tunggul Wulung berkata, wes dang Bali, udah kamu cepet pulang. Kamu ikuti orang yang bawa obor itu, katanya. Memang ada satu orang yang membawa obor. Saya tuh disuruh ikut. Kamu ikutin orang bawa opor itu. Jangan menengok ke belakang ya. Kau ojo mlengo buri ya dong. Tot kau nggawa opor kae ya dong. Saya mengikuti orang bawa opor itu.
Saya ikuti, saya berjalan. Saya berjalan di belakang orang ini. Sampai seketika ketika saya terbangun, ada suara, mbak, tangi, mbak, bangun, mbak. Setelah saya membuka mata, ternyata saya udah berada di sebuah tenda yang isinya ada semua laki-laki. Waktu itu mereka berkata, jangan takut, mbak, jangan takut, kami orang baik, jangan takut. Karena saya baru pertama kali mendaki gunung, saya gak tahu. Rasa takut ada, karena di situ di dalam tenda itu semuanya laki-laki. Mereka menanyai saya silih berganti. Mereka berkata, mbak, temannya mana? Temannya mana, mbak? Saya bilang, saya gak tahu, mas. Teman saya kemana? Saya di mana, mas? Mereka bilang, mbak ada di tenda kita dari Gunung Pangrango, mbak. Jangan takut, kita orang baik. Mbak tidur di sini dulu. Besok kita sama-sama cari temennya ya. Memang pengalaman yang pertama kali saya alami. Rasa takut kalau saya gak bisa pulang. Akhirnya saya malam itu tidur di situ. Mereka menjaga saya. Terima kasih buat mas-mas yang telah menjaga dan menyelamatkan saya. Yang mereka bilang bahwa saya ditemukan mereka di belakang tenda mereka. Saya ditemukan di belakang tenda mereka. Wallahu a'lam, semoga ajaiban dari Allah. Dari saya yang kecil, lalu kebingungan mencari Joko teman saya, hingga akhirnya saya ditemukan oleh mereka. Semua adalah kekuasaan Allah. Belum sempat saya berucap terima kasih. Akhirnya sampai pagi saya bareng sama mereka setelah sarapan mie mencari teman saya. Sampai di puncak Lawu saya ketemu sama Didi. Di situ Didi berkata pada saya, kamu kemana aja? Cari gak ada. Padahal saya juga mencari dia. Setelah itu Didi berkata, kamu kemana aja, orang dicariin gitu ya. Padahal saya juga nyari mereka. Hingga akhirnya mas yang dari Gunung Pangrango ini tadi berkata, udahlah mas, temennya udah ketemu ini, jangan diributin, ayo bawa pulang. Mas mau pulang lewat mana? Mau lewat Cemoro Kandang apa Cemoro Sewu? Terus kata Didi ini tadi, Cemoro Kandang aja mas, jalannya yang enak. Setelah itu saya dan Mas ini tadi rombongan ada 11 orang.
11 orang, jadi kita ber-13 turun lewat Cemoro Kandang. Dan Cemoro Kandang itu kata masnya nih, udahlah mas, kita temenin masnya aja turun, tadinya kita mau lewat Cetok katanya gitu. Udah gitu di sepanjang perjalanan dari Cemoro Kandang tuh saya melihat banyak rumah di situ, kanan kiri tuh rumah semua. Tapi herannya si Didi ini apa mas-masnya ini nggak ngeliat rumah. Saya bilang dia haus dik gitu. Gak lah, nanti kamu pipis lagi katanya begitu. Terus kata masnya di itu kan ada rumah di matamu seliwak tuh, orang omah di kata gitu, kata Didi. Terus kata masnya begini, udahlah mas, kasih minum, mungkin dia haus katanya gitu. Udah dikasih minum sama masnya tuh, mbak minum mbak, nah, awas kamu kalau pipis kata Didi begitu. Terus kata masnya biarin aja mas, ntar kalau pipis biar pipis di tengah-tengah sini mas, biarin gitu, kasihan mas gitu. Kita lanjut perjalanan sampai akhirnya. Terus kata mas-masnya ini bilang, biarin mas, ntar kalau dia pipis biar pipis di tengah-tengah sini aja katanya gitu. Sampai akhirnya kita sampai di Cemoro Kandang. Di situ ada si Joko berdua. Terus saya lihat di Cemoro Kandang tuh mbah yang saya lihat itu, yang pertama kali saya masuk dia bilang monggo kan gitu. Dia bilang monggo, mbahnya yang bilang monggo itu kelihatan sambil melambaikan tangan ke saya. Saya hanya mengganggu. Dan akhirnya saya pun kembali pulang ke rumah. Dan setelah kejadian itu, sesampainya di rumah saya banyak mengalami hal-hal di luar nalar, dan saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.